Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rifki. Lanjut, sekarang kita akan pelajari kerajaan perlawanan Rakyat Mataram ya. Aura ini ya, Aura ya? Iya, Aura? Pak. Oke, siap. Makasih. Bapak biar semuanya aktif kameranya, Bapak lihat, Bapak suruh baca nih, biar dengar bacanya. Ini nanti Mataram ini cikal bakal nanti adanya kerajaan Kesultanan Jogja dari Mataram. Ya. Untuk si Padil, besok yang memimpin tadarus gantian dengan tadi si Adi Mulu. Tadi kamu Bapak Kondil nggak ada dia? Mana dia? Iya. Lambat. Hah? Laptopnya lama Pak Oh, loadingnya. levelnya lama. Oke, oke, nggak apa-apa. Kalau gitu Bapak maklum. Kalau emang maksudnya dia gantian, tadi kan Adi yang memimpin, besok kamu. Jadi gantian di di balapan. Gitu ya dia, Padil ya. Baik Pak. Minggu depan, mungkin kalau baca Quran, bilang kamu besok minggu depan. Oke? Baik Baik, Pak. kita akan bahas sekarang. Bapak suruh kamu baca Fadil. Kamu baca perlawanan Mataram. Oke Pak. Perlawanan rakyat Mataram. Latar belakang. Kedudukan VOC di Batavia mengganggu perekonomian Mataram. VOC melakukan monopoli perdagangan. Pada tahun 1628, serangan dipimpin oleh Tumenggung Bahworekso sebagai panglima perang. Pada 22 Agustus 1628, pasukan Mataram berhasil mendarat di Marunda, yaitu saat ini sebelah timur Cilincing, Jakarta. Pasukan Mataram membendung Sungai Ciliwung agar dibanting VOC kekurangan air. Strategi ini sempat menyebabkan pasukan VOC kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit kolera. Serangan Mataram akhirnya menuai kekalahan, karena pasukan Mataram kelelahan dan kalah persenjataan. Pada tahun 1629, Sultan Agung menyusun strategi dengan belajar dari kekalahan pertama. Dalam serangan ini, pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menerobos masuk Batavia. Akan tetapi, kapal perang VOC berhasil membakar lumbu makanan pasukan Mataram di Cirebon dan Tegal. Serangan kedua juga gagal, karena pasukan Mataram kekurangan bahan makanannya. Oke. Sekarang. Kita udah bahas kemarin tentang Aceh. Yang ada di negara kita ujung barat. Kemudian di Indonesia Timur. Kemarin adalah kaitan dengan Makassar. Maluku, Ambon. Dan sekarang ini di tengah-tengah. Indonesia bagian Indonesia Tengah atau Jawa, ini adalah Mataram. Semua intinya bersama rakyat melawan. Kenapa rakyat melawan? Rakyat melawan kepada penjajahan Belanda, karena memang penjajah Belanda itu memonopoli semua. Bukan Belanda aja, Portugis termasuk, pokoknya penjajah Eropa. Mereka ingin memonopoli, menguasai perdagangan, perekonomian kita, termasuk di Mataram. Di Mataram juga lihat, orang-orang VOC yang ada di Batavia, maksud Jakarta ya, itu ingin juga menguasai Mataram ekonominya. Yang di Batavia itu kalau kamu tahu, di mana pusatnya? Itu yang sekarang jadi kota tua. Ada museum apa sih di kota tua? Siapa yang tahu? Fathahillah bukan Pak? Fathahillah, betul. Fathahillah, Museum Fathahillah. Disebut juga museum sejarah. Itu dulu adalah balai sidang atau kantor pemerintahan VOC atau Belanda. Siapa yang pernah ke sana? Siapa pernah datang, pernah lihat, pernah masuk bahkan? Ada yang pernah? Belum ada? Kenapa? Oke, kalau udah pernah. Dia kan bangunan kuno kan, bangunan tua asli itu bangunannya, belum dirubah. Memang kalau bangunan zaman dulu kuat-kuat. Makanya disebut kota tua kenapa? Di situ banyak bangunan-bangunan kuno, bangunan tua semua yang memang dibangun pada masa zaman Belanda, dijadikan sentralnya di kota Jakarta atau namanya Batavia. Nah, ingin memperluas wilayah kekuasaannya, dia ingin menyebar ke daerah Jawa, ke Mataram. Pada waktu itu kerajaan Mataram. Dia ingin menguasai ekonominya. Kemudian dia ingin melakukan juga monopoli perdagangannya. Tentunya kan siapa sih yang kalau tidak punya, maaf, hanya orang gila yang bila rumah tangganya atau hartanya diambil oleh orang diem aja. Pasti ngelawan lah. Ya kan? Rumah kita dimasuki maling, kelompok peranjara atau perampok. Tidak pasti ngelawan sebisa kita. Walaupun menang atau kalah, itu urusan berdua.
Ya. Kemudian kita punya dagangan, kita ada orang mau ngambil semua dagangan kita, itu juga marah. Nah, ini kira-kira gambaran rakyat di Kerajaan Mataram ketika itu, maka ingin juga melawan kepada VOC atau Belanda. Tahun 1628, lihat, serangan dipimpin oleh Temenggung Bahurekso, itu panglima perang siapa? Mataram. Ya. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram berhasil mendarat di Marunda. Marunda di mana? Jakarta Utara, sekarang Cilincing. Dan di Marunda itu ada rumah sangat legendaris, jagoannya orang Betawi. Siapa sih itu? Siapa yang pernah ke Marunda? Benyamin. Hah? Benyamin, bukan. Boleh juga, tapi Benyamin bukan di situ. Pitung bukan, Pak? Oh iya, si Pitung, betul. Si Pitung. Bapak sudah ke sana, melihat ada rumah si Pitung, ada makamnya di sana juga, ada masjidnya juga, di pinggir laut itu. Di pinggir laut. Sekarang rame karena ada rusun Marunda. Ada rusun Marunda sana itu. Itu gambaran bahwa Jawa atau orang Mataram, karena orang Belanda pengen nguasain wilayah Mataram, maka panglima perangnya Tumenggung Bahurekso nggak mau kalah. Dia kemudian mempertahankan wilayah, bahkan wilayah Jawa, kan Batavia termasuk Jawa. Ada di Pulau Jawa. Nah, pasukan ini mendarat di Marunda, Cilincing, sekarang dengan membendung Sungai Ciliwung. Dapat tanya, kamu pernah dengar Sungai Ciliwung? Pernah tahu Sungai Ciliwung? Iya Pak, Kali Ciliwung. Ya, Jakarta dibelah oleh Sungai Ciliwung loh. Dan itu aliran sungainya dari Bogor. Bila Sungai Ciliwung kebuka, itu Istana Negara, itu bisa banjir. Kan lihat mana tuh? Di Bendungan Katulampa ada batas supaya jangan sampai itu. Nah, pasukan Mataram waktu itu membendung Sungai Ciliwung. Kenapa? Agar benteng pertahanan orang-orang VOC kekurangan air. Masa itu air sangat dibutuhkan buat semuanya. Sungai Ciliwung zaman tahun 16-an itu bersih. Air gunung soalnya memang. Airnya bersih. Itu bisa dipasok untuk minuman. Sekarang pun air Ciliwung itu dipasok oleh PAM. Airnya walaupun kotor, oleh PAM kan diolah, ada alatnya. Itu air yang kita gunakan menggunakan PAM, itu air laut, air kali, air sungai. Di antara Sungai Ciliwung. Kalau kamu jalan misalnya ke Kampung Melayu itu, atau kamu jalan daerah ke Jakarta Selatan itu, daerah Tanjung Barat, ada sungai yang mengalir itu, dan sekarang udah nggak bisa bersih, bahkan udah nggak bisa bersih dan sangat ya kotor. Bahkan sekarang Sungai Ciliwung itu di kanan udah banyak, maaf, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal bikin bangunan kumuh di sini. Nah, kembali ke zaman dulu, air itu dibendung, sungai itu dibendung, apa tujuannya? Supaya VOC kekurangan air. Dan sehingga kalau orang kekurangan air akan terjangkit penyakit yang namanya kolera. Ini tujuannya, lihat. Serangannya nggak melawan perang, karena kalau melawan perang kita tahu strateginya. Belanda VOC punya pertahanan persenjataan lebih komplit. Orang-orang pribumi itu persenjataannya ya sederhana. Serangan Mataram ini akhirnya menuai kekalahan. Kenapa? Pasukan Mataram kekalahan dan kalah persenjataannya. Tuh lihat. Kalah kita, kelelahan, kekurangan alat, lapar, bahkan perlengkapan makanan pun kurang. Bagian yang namanya dapur atau makanan yang dolopnya yang memberikan subsidi makan itu kurang. Ini yang kita lihat, dan persenjataan jelas. Maka aku bilang tadi, oh, kalau kita ngelawan secara langsung kita kalah.
persenjataan kita amat minim. Maka ambil strateginya, air di bendung nggak ngalir ke daerah VOC atau ke Jakarta air itu, mereka orangnya kekurangan air. Itu. Yang kedua 1629, 1 tahun berikutnya Sultan Agung nggak mau kalah. Dia menyusun strategi dengan belajar dari kekalahan yang pertama. Nah ini makanya Bapak bilang, jadikan kekalahan, kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Ini prinsip. Nih kalian dengar. Bapak lihat nih foto kamera yang masih ada, masih aktif. Alhamdulillah. Yang tidak aktif Bapak lihat nih, kelihatan. Ya. Ini masih ada yang aktif. Tadi dengar-dengar yang ngomong, alhamdulillah masih aktif. Terima kasih kepada kalian. Bapak tarihin aja punya ya. Lihat aktifnya kamu di kamera itu nilai buat kamu. Coba dicek semuanya. Alhamdulillah. Masih ada. Adiknya dari tadi ini, adiknya nggak ada kameranya, adiknya. Pak Beno udah hadir. Oh, ada Beno? Ada, Pak. Oke, Beno. Selamat datang, Beno. Mana Beno? Beno di? Saya, Pak. Iya, Beno di. Oh, Pak. Kamu kenapa sih pelajaran Bapak nggak pernah masuk, Beno di? Kenapa, Pak? Pelajaran Bapak kamu nggak pernah masuk, kenapa? Saya baru bangun tapi Pak tadi, Pak. Baru bangun, kesiangan mulu. Berarti tugas kamu semuanya belum ada, Beno di? Ya, Pak. Tugas kamu yang waktu itu kamu datang kan ketemu apa kan? Atau kamu ke sekolah? Apa? Kamu pernah ke sekolah Kenapa? nggak? Kamu pernah ke Pernah. sekolah? Datang ke 70? Iya. Pernah kan ketemu Bapak kan? Iya. Iya. Bapak pernah ngomong ke kamu, tugas kamu belum selesai. Iya. Iya Pak. Kerjakan ya Beno dia. Beno di? Iya. Beno? Kamu tanya sama teman kamu, Iya, Pak. apa yang kamu belum kerjakan, kamu buka. Kamu belum ada di GCR soalnya. Coba Benodi, Bapak minta tolong, kamu masuk ke GCR. Kalau nggak bisa, kamu tanya ke teman kamu. Kalau belum bisa, Bapak kirim linknya lagi. Ya, Beno? Rifki? Iya, Pak. Tolong dibantu Rifki ya. Rifki? Iya, Pak. Tolong Beno dibantu kalau dia belum paham untuk masuk ke GCR-nya. Kalau emang linknya udah nggak bisa kemasuk, Bapak kirim link yang baru. Rifki tolong bantu ya. Oke, Pak. Oke, ini Beno karena Beno ulangannya juga belum sama sekali. Di grup Beno ada kan? Coba kalau nggak apa-apa, ikut aja Beno. Yang habis ini kamu ulangan PH1 kerjakan. Sama tugasnya dulunya belum. Oke, terima kasih. Ini kerja. Saya minta semua kerjasama yang saling tutup, saling mengisi. Teman ada yang kurang, tolong dibantu. Oke? Baik, kita lanjutkan sekarang. Alhamdulillah Beno udah hadir. Lihat yang kedua. Belajar dari kekalahan. Ini yang Bapak harapkan pada kalian. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Tuh, gitu. Ya. Alif Jihan. Dengar Alif Jihan? Alif? Ya, Pak. Ya, kamu belum kemarin kan kerjain kan? Jadi kan hari ini Ya. saya gagal. Nggak ngerjain. Besok Yang hari tugas pertama saya sudah ya, Pak. Hah? Sudah saya kumpulin. Udah? Yang tugas pertama. sama oke. Yang kedua? Belum. Yang kedua belum, Pak. Oke, pokoknya jadikan hari ini saya gagal. Ntar harus selesai. Gitu Ya, ya, Pak. Alif ya. Semua semangat. Semuanya nih semua. Beno. Jadi kan saya kemarin kagak gagal, nggak bisa saya. Hari ini harus kerja. Hari ini harus bisa. Gitu. Ya. Ini lihat belajar dari Mataram. Mataram rajanya Sultan Agung. Sultan Agung ini sultan yang terkenal di Mataram. Sultan yang paling ngetop bahasanya, yang paling bagus. Raja-raja sultan yang di Mataram ini Sultan Agung. Dia menyusun strategi, kalah, biarin. Besok kalah. Kemarin kita kalah. Besok harus berhasil. Jadi kan kekalahan, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ini moto. Dalam serangan ini, lihat, berhasil pasukan Mataram menghancurkan benteng Hollandia. Tuh kan. Gagal kemarin, hari ini berhasil. Tahun lalu gue gagal, hari ini berhasil. Gitu. Ini pada kamu semua nih, ingatin Bapak. Bapak ingat ya pada kalian. Walaupun kemarin saya gagal, nilai saya rendah.
saya katanya naik, dibantu banyak oleh guru. Hari ini, tahun ini, saya harus meraih yang terbaik. Saya nggak mau dikasihani oleh guru dengan dikasih nilai. Saya harus belajar, harus pintar, harus cerdas, harus bisa menjawab. Itu tantangan yang harus kamu hadapi. Itu moto yang harus kamu lakukan. Lihat Mataram nih, belajar dari sejarah. Gagal kemarin atau tahun 1628. Tahun ini 1929. Lihat, berhasil menghancurkan benteng Polandia dan menerobos masuk ke Batavia, Jakarta. Yang penting ada bahasa berhasil. Ada pun tetapi karena emang kita persenjataan kurang, kembali kamu tadi. Tetapi karena teman-teman banyak yang pinter, saya pengen meraih prestasi pertama, ranking pertama, karena kelas-kelas saya banyak yang anak-anak pinter, maka saya nggak bisa meraih ranking pertama. Ya nggak apa-apa, yang penting berusaha. Kenapa? Maaf, kalau kamu belajar kadang-kadang ada keterbatasan. Zaman POC itu, zaman Mataram, karena keterbatasan senjata. POC lebih banyak senjatanya. POC tahu, orang Mataram kenyang, makannya hebat, punya lumbung padinya. POC tahu strateginya, dia cara ngalahinnya, wah ini bakar, ini tempat makanannya. Kalau kita ini bagian bulognya, dibakar itu bulognya. Lumbung makanan orang-orang Mataram dibakar oleh pasukan. Apa namanya? Orang-orang kapal perang POC itu berhasil membakar lumbung padinya orang-orang Mataram. Ya, akhirnya gagal lagi. Kenapa? Ketika mau berikan tadi pasukan makanan itu kalau habis, ya perang, bagaimana bisa perang? Apa kamu tadi ketika kamu ingin melanjutkan kamu gagal, kenapa? Karena paket datanya habis. Misalnya, kekurangan itu tadi. Tapi sudah berusaha Pak belajar. Tapi karena memang apa? Nah itu kita udah, Bapak akan mengangkat tangan kepada kamu. Bapak akan acungi jempol. Kamu udah berusaha. Saya udah berusaha Pak. Semaksimal saya semangat. Tapi apa daya, saya udah ngomong ke orang tua. Ternyata, ya Bapak akui lah. Ada di antara kalian, maaf. Walaupun yang lain masih banyak yang lebih. Tapi ada di antara kalian, saya nggak nyebut nama, di kelas kita, apa di kelas 70. Ada anak yang tidak bisa belajar. Kenapa? Kemarin Bapak rapat dengan sekolah juga dengar, guru ada yang bicara, wali kota ada yang bicara. Anaknya nggak bisa ikut Zoom. Karena laptopnya rusak. Karena HP-nya rusak, karena paket datanya nggak dapet, habis. Ada yang HP-nya dipakai, maaf. Bapaknya kalau pagi untuk ngojek, dipakai HP-nya, kadang gantian. Kalau bapaknya nggak narik, ada uang. Anaknya belajar, terganggu. Kalau HP dipakai anaknya belajar, bapaknya nggak narik. Kalau bapaknya narik, anaknya nggak belajar. Ini terjadi masalah. Maaf, Bapak cerita ini, itu kenyataan. Ada yang seperti itu. Tapi Bapak nggak sebut nama, nggak nyebut kelas berapa itu, ada terjadi. Nah ini kalau kamu udah usaha, ini kayak POC lihat, dengan Mataram dengan POC, gagal, pada masa gagal orang-orang Mataram. Kenapa? Karena memang POC mempunyai senjata yang lebih. Dan POC paham, kalau lumbung padinya dibakar, tempat pusat masakan, makanan, dan persiapan, kalau kita bulognya ya, itu dihancurin, maka Mataram akan kekurangan makanan, dia akan balik lagi ke kampungnya, maka gagal lagi serangan ini. Tadi kamu pengen berusaha meraih ranking pertama di kelasmu, tapi karena pertama kelas kita banyak yang pandai-pandai, otaknya pinter-pinter, dan mereka punya perlengkapan yang cukup, seperti saya perlengkapan saya masih kekurangan, ya saya gagal. Enggak ada masalah, yang penting berusaha, asal jangan di bawah standar nilainya. Nggak ada dibelu kasihan oleh guru, kamu nih dibantu, udah kamu cukup, kakak cukup. Nah ini, Bapak harapkan. Syukur-syukur, nih Bapak cerita, tahun 2017-18, kakak kelas kamu di SMA 70, maaf, di anak KJP, anak orang biasa, nggak pernah ikut bimbel, tapi dia berusaha bagaimana mengalahkan orang-orang yang ada. Dan Alhamdulillah, dia ranking di kelasnya. Dari kelas 11, kelas 12 ranking di kelasnya. Pas kelas 12, dia memperoleh 5 predikat terbaik. Pelajar terbaik sejurusan. Pelajar terbaik di kelasnya. Terus sejurusan. Nilai tertinggi di kelasnya dan di jurusan.
Nilai terbaik lulusan dari 70. Dan terakhir, mendapatkan nilai yang terbaik sehingga dia masuk UI melalui jalur undangan Fakultas Kedokteran. Ya, sekarang dia semester 7, semester 8 kalau nggak salah. Udah kedokteran tanpa bayar, cuma hanya 8 juta. Padahal kalau di kedokteran UI, dengan kamu berapa tuh tanya-tanya? Sampai 500-an juta itu biaya. Dia bisa masuk. Berusaha, kenapa? Pengen semangat yang tinggi. Berhasil. Belajar dari ini semua. Halo? Dengar Bapak bicara? Paham? Ini bagian jangan jadikan kemiskinan atau ketidakmampuan orang tua, jangan jadi penghalang. Ingat ya, paham? Kamu rajin, kamu sungguh-sungguh, pasti bisa. Ayo, kamu bisa pasti. Paham ya? Oke, berikutnya si tadi yang ini, Aura, langsung Aura. Lanjut next berikutnya, ini Banten sekarang kita bahas. Banten. Banten adalah salah satu kerajaan Islam, kerajaan yang memang melawan Belanda. Ini dekat daerah kamu. Kalau kamu di wilayah provinsi Banten, dulu Banten masih di wilayah Kabupaten Banten. Sekarang Banten berdiri sendiri menjadi provinsi di Indonesia. Oh ya Rahma kalau udah di Rahma Wulandari, kalau udah di udah di ini kan kirim ya fotonya ya. Udah saya kirim, Pak. Iya apa di Bapak? Di Apri? Iya, di Japri. Oke, Bapak cek ya. Semoga enggak kelas sesuai dengan ada kelas ya. Ada nama kelas. Ya, begitu. Rahma Wulandari, terima kasih. Sambil Bapak suruh jalan Muhammad Sen, baca Muhammad Sen, baca. Sen, baca Sen. Perlawanan rakyat Banten, latar belakang. Monopoli perdagangan VOC mengganggu aktivitas perdagangan Banten. Jalannya perlawanan untuk menghadapi VOC, Sultan Agung Tirtayasa melakukan pembangunan saluran irigasi dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dalam perkembangannya, Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Belanda hingga tembok kota Batavia. VOC menghasut Sultan Haji dengan mengatakan bahwa Pangeran Arya Purbaya yang akan naik tahta menjadi Sultan Banten menggantikan Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Haji kemudian melakukan perjanjian dengan VOC untuk melancarkan niatnya menjadi Sultan Banten. Akhir perlawanan, Sultan Haji dengan bantuan VOC berhasil merebut tahta Banten. Pada 1683, Sultan Agung Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia hingga wafat pada 1692. Dalam perkembangannya, Banten hanya menjadi bayang-bayang VOC. Oke, ini lihat lagi nih. Ini anak yang durhaka sama orang tua. Kenapa Bapak bilang anak durhaka sama orang tua? Ini kita lihat. Orang Banten hebat. Kembali kepada tadi bahwa semua penjajah seluruhnya ingin memonopoli wilayah semua yang di Indonesia, termasuk Banten. Ini yang melatar belakangi kenapa rakyat melawan, orang-orang Banten melawan, karena perdagangannya dimonopoli oleh VOC. Bahkan dia mengganggu aktivitas orang-orang Banten. Ini kita ambil hikmah pelajarannya nih. Kemudian dalam peristiwa perjalanan perlawanannya, kenapa? Pertama, kalau tadi di Mataram Sultan Agung, tapi di Banten Sultan Ageng. Beda ya, U sama E ya. Sultan Agung, tapi di sini ada Ageng Tirtayasa. Yang sekarang nama Sultan Ageng ini dijadikan sebagai universitas negeri di Banten. Ada nggak ya? Orang Banten pasti tahu. Nih. Di Banten ada universitas negeri apanya? Siapa yang tahu? Di Banten ada perguruan tinggi negeri. Halo? Devi tahu nggak, Ki? Hadir? Ada nggak perguruan tinggi negeri di Banten? Siapa yang tahu? Yandra? Tahu nggak? Ada perguruan tinggi di Banten? Krisandria? Krisandria. Tahu nggak? Kamu Krisandria tinggal di mana Krisandria? Saya tinggal di Fatmawati, Pak.
Kalau tadi kan dekat arah Tangerang, ada itu kan Ciputat, Tangerang. Ada nggak? Dengar nggak? Ada nggak perguruan tinggi negeri di Banten? Untirta, Pak. Untirta ya, Pak? Untirta, iya. Ini diambil dari nama ini. Untirta, Ada, Pak. iya. Untirta itu Universitas Negeri ya. Sultan Agung Tirtayasa. Ini tadinya ini swasta. Karena Banten sekarang jadi provinsi, ini jadi negeri perguruan tinggi ini. Nah, Sultan Ageng ini melakukan pembangunan saluran irigasi ini kembali ke apa sama. Bagaimana dalam menerapkan perlawanan, ini pertama memang zaman dulu air itu paling utama. Sekarang nggak paling utama ya. Saya maksud dulu kan hampir rata-rata semua orang petani. Tanpa ada air, nggak tumbuh tuh tanaman. Nah, untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain, maksud itu kerajaan-kerajaan lain yang ada di Jakarta, Pangeran Jayakarta itu, yang ada di Cirebon, Fatahillah, yang ada di Jawa Tengah, kayak tadi misalnya Demak, Mataram, itu negara-negara kerajaan-kerajaan yang ada. Dalam perkembangannya, Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Batavia atau Belanda. Lihat, kotak tembok Batavia terganggu. Di situ Belanda merasa dengan ada gerakan orang-orang Banten, Batavia, kota yang dikuasai oleh VOC, itu merasa terganggu. Artinya mereka merasa pasokan airnya pun terkuras oleh orang-orang Banten. Kemudian akhirnya apa yang dilakukan? Ini yang kamu harus tahu. Sultan Haji, anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. Siapa Sultan Haji? Anak Sultan Ageng Tirtayasa. Padahal dia nanti ada penerus kerajaan atau sultanan dari Banten. Tapi emang Sultan Haji ini anaknya rada brutal, rada frontal. Dan dia anaknya suka membangkang orang tua. Ini yang Bapak bilang, kamu jangan sampai terjadi kamu. Kalian semua anak kesayangan papa mama kamu. Jangan suka ngelawan orang tua. Ini pelajaran diambil. Karena kamu adalah anak kesayangan papa mama kalian semua. Tolong, nurut, patuh, tunduk, hormat, sayang kepada orang tua. Yakin papa mama kalian pasti akan ibarat kata kepala di bawah kaki, kaki di bawah kepala untuk membela anaknya. Jadi anak yang pinter, anak yang cerdas, anak yang sukses, anak yang berhasil di masa depannya menjadi orang ternama. Pasti itu orang tua kamu, tapi yakin banget. Tapi jangan kamu terhasut. Ini Sultan Haji terhasut oleh VOC Belanda. Belanda mengatakan, kamu nggak bakal dapat keturunan raja. Kamu nggak dapat jadi sultan nanti. Yang dapat adalah Pangeran Arya Purbaya yang akan naik tahta, bukan kamu. Karena kamu dianggap anak pembangkang, anak kamu anak malas, kamu anak durhaka. Dikata gitu oleh VOC Belanda, dihasut. Padahal tidak seperti itu. Sultan Ageng itu memang udah nanti menyiapkan siapa sih orang tua yang kagak sayang pada anaknya. Apa yang anak minta pasti kasih. Yakin Bapak kata kamu pasti merasa. Ya, maaf Pak, ini orang mampu misalnya. Mau belajar nih, laptopnya rusak. Kalau nggak aktif kamera, kita buat dulu omong tasik. Kamu ngomong orang tua kamu pasti, kalau orang tua kamu pasti lah. Pasti. Ya dibelikan karena orang ada kok. Asal kamu ngomong baik. Dan kamu memang benar belajar, benar-benar belajar. Kan Bapak bilang kalau kamu, ini Bapak semat kamera Bapak nggak bagus-bagus gambarnya. Jadi Bapak rusak. Ya berusaha cari yang namanya outcam ini, kamera luar. Ada Bapak pakai kamera luar. Kemudian Bapak bagaimana caranya ya, supaya ini kau kurang gambar kurang bagus, lampu diterangin. Oh Bapak bikin bagel akhirnya. Bagaimana caranya? Di belakang kasih, Bapak tanya teman-teman yang ngerti. Itu pemantauan pagi di belakangnya dikasih warna yang biru lah katanya.
Bapak cari dan background nilai. Nah, Bapak usaha tuh, alhamdulillah background Bapak bisa lampunya bisa terang, seperti ini. Nah, itu tadi Bapak yakin kalau kamu ngomong ke papa mama kau pasti dituruti. Kalau yang ada. Tapi jangan kamu seperti Sultan Haji ini. Akhirnya Sultan Haji terhasut, termakan oleh bujukan ajakan VOC. Akhirnya Sultan Haji melakukan perjanjian dengan VOC untuk melancarkan niatnya menjadi Sultan Banten dan dia menyerang. Dia bersekutu dengan Belanda dan dia menyerang bapaknya sendiri. Itu tolol lampunya. Coba bilang yang durhaka. Karena jangan sampai terjadi karena papa mama kamu kayaknya sayang kepada bukan kamu atau malah sayang pada keponakan, kamu malah kesal. Enggak begitu caranya. Tanya baik-baik. Enggak ada orang tua enggak sayang anak, pasti semua pasti. Enggak ada dalam peribahasa macan makan anaknya. Tidak ada itu. Sejajat macan tidak akan makan anaknya. Enggak ada itu. Pasti orang tua sayang pada anak. Tolong ulangi. Sultan Haji ini anak yang durhaka. Dia malah bersekutu dengan VOC, melakukan perjanjian. Perjanjian apa nanti? Coba lihat aja. Perjanjian melenggang itu semua. Apabila kamu nanti benar, kamu jadi raja. Tapi semua diatur oleh VOC. Udah kayak kebo di dekat hidungnya. Ini jangan sampai negara kita kayak gitu. Ini maaf sekarang ini kalau kita negara kita banyak induk kepada orang luar, bantuan negara luar, akhirnya apa-apa yang diikutin yang ngasih duit. Apakah Indonesia sekarang terjadi kayak gitu? Kau baca sejarah, kau baca cerita, kau baca di Google, kamu lihat di YouTube. Bukan Indonesia yang ngasih gitu. Ya. Nah, kemudian akhir perlawanan. Karena Sultan Haji dengan bantuan VOC berhasil dia. Ya. Kan berkali-kali Bapak bilang VOC senjatanya lengkap, perlengkapannya cukup. Mereka kemudian berhasil merebut tahta kekuasaannya di Banten. Bapaknya kalah. Tahun 1683, lihat bapaknya ditangkap, ditawan, dipenjara hingga wafat 1692. Astagfirullahaladzim. Ngomong banget, anak durhaka Bapak bilang. Dari awal tadi Bapak bilang anaknya anak durhaka. Songong pada orang tua. Lawan orang tua. Orang tuanya malah diperangin. Dijatuhin tahtanya. Dia ambil kekuasaannya. Padahal udah pasti nanti kerajaan itu pasti ke dia. Tapi karena fitnah orang VOC. Dia bersekutu sama VOC. Dia gabung dengan VOC. Dan dia ngelawan sama orang tua. Ya bapaknya karena emang itu pertama anak yang nyerang. Ya udah dia ngalah. Ditangkap bapaknya. Astagfirullahaladzim. Bapaknya ditawan di Batavia oleh Belanda. Sampai bapaknya wafat, Sultan Ageng Tirtayasa, dan dia kemudian naik jadi raja. Akhirnya kalau begitu, Banten cuma jadi bayang-bayang VOC. Cuma permainan kayak boneka mainan Belanda. Kenapa? Rajanya udah jadi kekuasaan Belanda. Siapa rajanya? Sultan Haji. Sultan Haji, cocok hidungnya. Urut, berbantu. Tuh, coba. Kira-kira pelajaran ini bisa kamu ambil hikmahnya? Halo anak saya. Halo. Bisa, Bisa, Pak. Paham ya? Pak. Bisa, Pak. Paham ya? Paham. Paham, Pak. Udah kamu paham. Jangan sampai anak melawan orang tua ini. Pelajar kita ambil hikmahnya. Dan kita juga jangan sampai bersekutu dengan negara-negara yang ini mencaplok negara kita. Termasuk sekarang ini. Kamu paham pemimpin bangsa. Kamu harus belajar bahwa sejarah begini loh. Kalau kita gabung dengan negara luar, kita nggak memperhatikan kita orang Indonesia, maka kita akan jadi mainan orang-orang asing. Paham ya? Oke, sampai situ ada yang kira-kira mau bertanya? Lanjut nanti kepada kerajaan berikutnya. Ini hari Mataram dan Banten ini rakyat melawan. Oke, habis ini nanti kamu baca di GCR ya. Ada tugas yang harus kamu kerjakan, yang kamu harus lakukan untuk kegiatan yang namanya tugas yang ketiga. Nanti kamu Bapak kasih lihat video tentang perlawanan juga. Yang kemarin kan Aceh dengan apa? Halo? Aura kemarin Aceh dengan apa, Aura? Aceh dengan
perlawanan rakyat Aceh dan apa kemarin? Maluku. Oke. Ini Bapak habis ini Bapak kasih video dari YouTube, kamu tulis, nanti kamu tugasnya nih, ini jangan Bapak nggak mau kamu nanya lagi. Kalau Bapak udah beritahu, jangan nanya lagi, Pak ini gimana Pak? Pak ini. Nih, nanti habis ini Bapak kirim videonya di WA, grup WA ya. Kemudian kamu buat resume tentang perlawanan rakyat Aceh atau Maluku. Nanti tergantung Bapak kirim yang mana. Dan kamu buat resumenya, diketik, yang paling bagus, yang paling rapi itu yang sesuai dengan urutannya. Saya ulangi, buat secara urutan ya. Dari awal sampai terakhir. Dari raja-rajanya, kemudian dari masa kekuasaannya, masa kejayaannya, masa kehancurannya. Paham? Paham, halo? Paham, Pak. Tulisan diketik yang rapi. Walaupun nanti Bapak perintahkan digecer ada. Ketik yang rapi dan lakukan kamu kesimpulan atau resume dari perlawanan rakyat apakah ini Aceh atau yang nanti di Maluku. Ya. Kalau hari ini Mataram dan Banten. Semoga kalian paham dan kalian memahami semua. Tanggal waktunya kapan ya, Pak? Hah? Tanggal waktu pengumpulannya kapan? Oke. Sampai jam berapa? Oke, Bapak katakan ini Bapak berharap kalau kamu bilang jam sekian kumpul, udah tuh sekian. Hari ini rencana Bapak kan sampai jam 5. Kalau yang telat, tahuan nulisnya Bapak ngecek yang ada dulu pokoknya. Yang telat itu Bapak katakan, kadang-kadang telatnya udah lewat, harinya udah lewat. Jangan sampai telat banget. Ya. Oke. Yang udah Pak, sampai malam aja gimana, Pak? Jam 23.59 mungkin. kenapa memang? Takutnya setelah BDR, soalnya kayak ada Zoom gitu, Pak. Zoom apa tuh? Ya oke. Ya, oke. Ya, oke. Bapak kasih waktu sampai malam, oke. Ini permintaan kamu Bapak turuti. Sampai malam, sampai pukul 9 malam. Sampai pukul 21, oke. Ya, nggak apa-apa. Nanti Bapak kirim sampai pukul 21.00. Ya, itu kan maksudnya? Iya, Pak. Oke, ya. Oke, Bapak kirim nanti ya. Jadi ini udah nggak nanya lagi ya. Nanti Bapak kirim videonya di grup BDR, baik IPA 6, IPA 7, maupun IPA 8. Yang Bapak kirim di grup itu yang kamu kerjakan. Misalnya IPA 7 Bapak kirim perlawanan rakyat Aceh. Atau perlawanan rakyat Maluku. Ya pokoknya yang Bapak kirim itu. Mungkin sama juga kelas IPA 7, IPA 8 sama ya, sama. Gue berharap kamu kerjakan, diketik, rapi. Ingat, yang tidak ada namanya harus pakai nama. Yang di grup gecer belum ada, tadi Benodi tuh. Halo Benodi. Halo Benodi. Mana Benodi nih? Halo, Pak. Oke Benodi, kamu kan belum masuk di gecer Benodi. Kamu masuk di grup GP-nya di Kenapa, Pak? Kamu belum ngisi di link Benodi di gecer, kamu Bapak lihat nggak ada namanya. Ya. Oh iya, Pak. Oke ya. Coba ada cukup siapa? Aura. Aura, cukup Aura screen-nya. Bapak mau kembali ke Bapak mau ngecek semua nih. Nomor terakhir sebelum kita tutup. Bapak melihat siapa namanya, coba Benodi, kameranya kamu ada nggak Benodi? Berarti kali terakhir nih, belum terakhir kita. Sampai kita kan sampai jam berapa sih? Jam berapa ya? Ada waktu 2 menit, Bapak ngecek dulu jam berapa? Pakai cukup sih Anda. Mana Benodi, Bapak belum lihat kameranya Benodi nih. Enggak ada. Ya Benodi ya. Benodi belum ada di grup GCR-nya. Kamu belum masuk itu. Linknya udah Bapak bikin di grup. Kalau kamu belum bisa, tanya ketua kelas. Ya. Kalau emang udah link udah nggak bisa kamu masuk, Bapak klik link yang baru. Halo Benodi, paham? Saya udah masuk, Pak, link GCR, Pak. Udah masuk. Oke, kalau udah masuk, ya udah. Tinggal kamu kerjakan tugasnya.
Yang pertama kamu kerjakan, sekarang tugas yang kedua juga kamu kerjakan. Nanti ada tugasnya ya. Oke, terima kasih. Pak Hiri, ada lagi mau nanya? Cukup? Itu, Pak. Cukup ya. Bapak bangga kepada kalian yang aktif, yang mau dengar Bapak bilang. Ulangi Bapak katakan, Bapak insya Allah kagak pakai remedialan. Kalau kamu aktif di kamera, absennya ada, tugas yang kamu kerjakan dikirim langsung ke Bapak dan sesuai dengan waktu yang diberikan. Cukup sekian, Bapak paham, kamu paham, insya Allah kita semua paham. Dan pelajaran sejarah jadikan sebagai modal untuk kita sukses di masa depan. Sejarah telah mencatat bahwa itulah peristiwa, kita harus ambil yang baik, buang yang buruk. Kerajaan-kerajaan yang baik, ambil dalam rangka kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang sekarang sudah merdeka 76 tahun yang lalu kita sudah merdeka. Ya, oke, cukup sekian beberapa teman kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.